Di masa PSBB tahap 2 ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memusatkan perhatian untuk menekan lonjakan klaster perkantoran. Aturan pun diberlakukan. Di antaranya kapasitas orang di perkantoran dibatasi maksimal 25%, baik di perkantoran swasta dan pemerintah. Namun realitanya aturan ini justru belum dipatuhi sepenuhnya. Minggu kemarin, Gubernur Anies Baswedan memutuskan mulai 14 September 2020, Ibu Kota kembali melakukan pembatasan sosial berskala besar setelah sebelumnya menerapkan masa transisi. Salah satu fokus utama PSBB kali ini adalah pembatasan aktivitas perkantoran. Data Pemprov DKI menyebut, hingga 7 September kemarin, perkantoran swasta menjadi penyumbang terbanyak klaster COVID-19 di Jakarta, yakni 102. Disusul lingkup pemerintahan daerah dengan 82 klaster. Ironisnya, angka klaster perkantoran justru melonjak saat Pemprov DKI Jakarta melonggarkan PSBB. Dikutip dari Pandemic Talks, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI Jakarta telah menutup 54 perkantoran karena ada pegawai yang terinfeksi, serta akibat tidak mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan Pemprov DKI. Fokus utama kita adalah pembatasan di arena perkantoran, dan bila di gedung perkantoran ditemukan kasus positif, maka bukan saja kantor atau penyewa di lantai tertentu, tapi seluruh gedung akan ditutup selama 3 hari operasi. Namun hingga kini masih belum jelas sanksi apa yang akan dijatuhkan bagi perusahaan atau perkantoran yang melanggar PSBB Jilid 2. Sekarang kita bahas, ya nanti akan kita umumkan secara resmi kalau seumpama sudah final, apakah ada tambahan sanksi denda atau tidak. Nah, terhadap kantor atau perusahaan ya yang tidak dikecualikan otomatis tutup ya sampai dengan PSBB itu dicabut. Pergub DKI Jakarta nomor 88 tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan PSBB menyebut jumlah kapasitas orang di perkantoran harus dibatasi maksimal 25%, baik di kantor pemerintahan maupun swasta. Bila ada pegawai yang positif COVID-19, kantor itu harus ditutup total selama 3 hari. Razia pun digelar. Seperti siang tadi, Satpol PP Kecamatan Matraman menyasar sejumlah perkantoran di Matraman, Jakarta Timur. Sejumlah pengusaha dilaporkan telah mengurangi jumlah karyawannya yang bekerja di kantor hingga 75%. Ya, jadi memang menurut Peraturan Gubernur nomor 88 tahun 2020, kapasitas jumlah karyawan yang masuk tidak boleh melebihi dari 25% jumlah karyawan seluruhnya. Dan bagi siapa saja perusahaan yang melanggar akan disidak dan diberi peringatan seperti ini. Pertanyaannya, apakah aturan ini diterapkan di lapangan? Di kantor Kelurahan Keagungan Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat siang tadi, warga dan pegawai justru terekam masih keluar masuk kantor. Padahal Lurah Keagungan dinyatakan positif COVID-19 dan masih menjalani isolasi mandiri. Lalu seperti apa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalisir penularan di perkantoran? Yang pertama, memastikan fasilitas kesehatan yang ada di kantor berjalan dengan baik. Protokol kesehatan diterapkan, dari mulai ada petugas yang mengecek suhu sebelum ada karyawan yang masuk, kemudian juga ada fasilitas cuci tangan yang cukup untuk para pekerja di sana. Sudah selayaknya, upaya mengatasi lonjakan kasus positif di ibu kota harus diapresiasi dan dipatuhi. Pemerintah pun harus memastikan roda perekonomian tetap berputar agar masyarakat tidak semakin terpuruk akibat pandemi yang tidak kunjung mereda. Tim Liputan Trans 7.